ada 4 hal yang kita nilai. Cuman pada dasarnya Googliness itu ngelihat teman-teman punya kesempatan di interview sama Google, preparation Google sebagai company, we highly believe in diversity. Nggak ada kamus di Google di mana kita hanya pingin terima. Nah, keseluruhan itu semualah yang membentuk diri kita yang akan Google lihat. Keunggulan, keuntungan bisa kerja di Google adalah dengan kita bisa, memang opportunity di Google itu dibuka seluas-luasnya, dan misi perusahaan Google secara global dari mulai Google berdiri di tahun 98 tuh nggak pernah berubah. Ya, which is... Teman-teman semua, dan selamat datang kembali lagi di Stalks ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai perbincangan kita, yaitu mengenai podcast karir ya. Dan teman-teman tahu nggak kalau hari ini itu kita kedatangan seseorang HRD yang cukup spesial ya kantornya ya, yaitu Mbak Akisa dari Google Indonesia. Halo, apa kabar Mbak Akisa? Halo semuanya, ya. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Rian? Ya, baik-baik juga Mbak. Ya, jadi ya hari ini kita mau sengaja ngundang Mbak Akisa hari ini untuk berbicara mengenai gimana sih gambaran karir di Google Indonesia gitu ya. Karena kan pasti banyak banget nih anak-anak muda zaman sekarang yang kalau mereka itu ditanyain, mau berkarir di mana? Pasti rata-rata mereka akan bilangnya itu berkarirnya itu di beberapa tech company ya. Contohnya misalnya mungkin di Google gitu menjadi salah satu favoritnya. Apalagi kan Google sendiri ini terkenal banget ya sebelumnya ya dengan suasana atau nuansa kantornya. Ya, nuansa kantornya yang bener-bener kayaknya keren banget ya kan, bener-bener kayak mungkin kayak taman bermain dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Itu ya yang membuat mungkin ya work life kelihatannya lebih balance kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ya Mbak Akisa mungkin boleh ceritain sedikit dong mungkin saat ini berarti Mbak Akisa sendiri posisinya itu di Google itu sebagai apa Mbak? Head of HR atau seperti apa lebih spesifiknya? Sip, thank you. Jadi posisiku sendiri di Google Indonesia adalah market HR partner, di mana base-nya memang di Indonesia, tapi aku sendiri nge-cover beberapa negara, which is di Southeast Asia ya, Asia Tenggara, kecuali Singapura. Jadi di mana Google beroperasi gitu. Jadi termasuk di Filipina, di Malaysia, di Vietnam, dan di Thailand dan Indonesia gitu. Kerjaannya sendiri basically we are the face of HR untuk negara-negara tersebut, karena memang untuk Google sendiri organisasi HR-nya very very complex like everything else in Google gitu ya. Jadi mungkin di company lain nggak ada nih posisi ini gitu. Cuman basically tadi tugasnya kita we work on our culture gitu kan, leadership program, compliance yang kayak gitu-gitu, kurang lebih branding. Nah itu masuk dalam ranah scope aku gitu. Oke. Berarti cukup luas juga ya scope of work-nya ya Mbak ya. Berarti nggak cuma hanya nanganin di Indonesia ya, tetapi beberapa Southeast Asia lainnya ya gitu. Betul. Ya, jadi gini Mbak, kebetulan kan kita dari Stalks ini sendiri biasanya tuh sering juga dapat pertanyaan gitu ya dari teman-teman anak-anak kampus ya, yang mungkin mereka mau magang, mereka juga mungkin mau bekerja atau mencoba karirnya di beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, kemarin kita juga sempat dapat makanya request, Kak bahas dong tentang Google Indonesia kayak gimana. Nah, jadi di sini kita akan diskusi seputar beberapa pertanyaan yang mungkin saya tampung kemarin juga gitu ya. Ya Mbak ya, jadi kurang lebih ada beberapa sih. Mungkin yang pertama ya, kita mau nanya dulu nih terkait open recruitment-nya sendiri gitu ya, atau misalnya open job vacancy-nya di Google Indonesia sendiri itu biasanya channel atau portal apa sih yang paling sering digunakan gitu Mbak, untuk misalnya ya membuka lowongan pekerjaan? Kan seperti yang kita tahu kalau beberapa perusahaan orang-orang pada carinya melalui portal-portal HR ya, mungkin seperti ya saya sebut merek gitu ya, nggak apa-apa ya, kayak JobsDB mungkin, Glints atau misalnya Indeed. Nah sedangkan kalau Google sendiri ini biasanya untuk ditemukannya itu mudahnya di mana ya Mbak? Gitu. Yes, jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih jauh mengenai Google Indonesia ataupun Google Global, termasuk juga di dalamnya lowongan pekerjaan, our single source of truth itu ada di career site-nya Google sendiri. Jadi careers.google.com gitu. Di situ bukan hanya ada informasi mengenai lowongan pekerjaan, tapi juga everything you need to know about applying a job in Google and working at Google gitu, which is satu kesatuan gitu ya. Di saat kita lagi mau cari tahu ada kerjaan apa sih gitu kan, gimana caranya, apa yang perlu diperhatikan, itu semua ada di career site Google gitu.
Oke, berarti di career site itu memuat semua lini yang dibuka gitu ya Mbak ya, roles-rolesnya semua negara, gitu ya. Semua negara, jadi kita tinggal pakai filter aja, persis kayak kita mau doing Google search. Oke, ya. Career opportunity search in Google, nah itu ada lagi itu namanya, jadi websitenya careers.google.com. bisa ngelihat semua opportunity yang ada di Google di seluruh dunia, lini pekerjaan apapun, level manapun, itu kita tinggal mainin filternya aja. Oke, ya, berarti ini informasi yang berguna banget ya, karena kadang-kadang juga dari teman-teman nih kurang tahu gitu ya Mbak ya, kalau mereka biasanya nyari-nyarinya itu ya paling dari portal HR atau misalnya dari lowongan yang disebar di mana kayak gitu ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, jadi di sini kita dapat konfirmasi juga dari Mbak Kisa kalau misalnya kalian mau cari yang official itu bukanya di careers.google.com ya. Jadi di situ nanti kalian tinggal filtering aja, mungkin lokasi gitu ya, atau mungkin job roles-nya seperti apa kayak gitu ya Mbak ya. Oke ya. Segala itu lengkap di situ. Oke, berarti itu bisa dibilang benar-benar one and officialnya di sana ya untuk saat ini ya. Nggak membuka partnership dengan portal HR lain ya, Mbak ya? Enggak. Harusnya. Oke. Oke, good. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ya, ada juga beberapa pertanyaan juga yang datang ke saya. Kadang-kadang nanya mereka, kalau nge-play di Google caranya gimana? Tadi kita udah dapat jawabannya kayak gitu ya, Mbak. Nah, biasanya yang kedua itu mereka juga nanya, Kak, untuk posisi lowongannya sendiri itu biasanya di Google itu yang dibuka apa sih? Karena kan biasanya orang-orang akan berpikir gitu ya, teman-teman berpikir Google ini tech company gitu. Tech company pasti yang dibuka biasanya mungkin lowongannya hanya untuk IT atau mungkin digital marketing ya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di Google Indonesia sendiri, apa sih yang paling banyak atau paling sering dibuka gitu ya lowongan pekerjaannya atau job vacancy-nya itu? Ya, oke. Jadi pertama-tama balik lagi, I would encourage teman-teman sekalian untuk memang sering-sering cek career site-nya Google gitu ya, karena buat di Google Indonesia sendiri, walaupun memang benar ada posisi-posisi yang dominan gitu ya, yang majority itu ada di situ, cuman nggak menutup kemungkinan pada suatu hari jangan-jangan dibuka lowongan-lowongan lain yang sebenarnya jarang-jarang. Nah jadi pertama diingetin, make sure sering-sering cek career site-nya Google supaya nggak kelewatan opportunity yang memang teman-teman cari gitu. Nah cuman balik lagi, kalau untuk lowongan yang paling sering gitu kan, memang sejujurnya untuk Google Indonesia sendiri paling banyak itu yang client facing position gitu ya, sifatnya sales gitu misalnya, atau customer support gitu. Walaupun posisi-posisi lain ada, tapi memang jumlahnya lebih sedikit gitu, dan ini berlaku buat kedua Google entity yang ada di Indonesia gitu, yang memang untuk Google Indonesia sendiri ataupun yang cloud services kita gitu. Jadi sama, kebanyakan memang yang untuk client facing position. Berarti client facing position itu bisa berhubungan seperti ketemu dengan sales gitu ya, Kak, ya Mbak ya. Sales atau misalnya berarti bertanggung jawabnya itu atas penjualan services atau produknya Google seperti itu ya. Betul sekali. Oke. Nah kalau kayak gitu berarti dari sisi jurusan bebas dong ya sebenarnya ya, siapa aja bisa masuk ya, karena kan dunia sales ini kan kalau yang saya tahu biasanya ya cukup general gitu ya, nggak harus di satu posisi atau satu program studi tertentu ya Mbak ya, kalau kayak gitu. Benar banget. Jadi kita memang walaupun pastinya gitu ya, kalau misalnya kita punya educational background yang sejalan, bisa ada nilai plusnya gitu. Tapi tidak mudah kemungkinan kalau misalnya nanti teman-teman apply, misalnya teman-teman punya memang pengalaman udah buka bisnis sendiri misalnya, atau di organisasi aktif di bidang tertentu gitu, itu bisa sesuatu yang kita nilai juga untuk di Google. Kayak yang tadi Rian bilang, untuk posisi sales memang nggak ada sakleknya gitu ya. Saklek ya. Ekonomi atau jurusan bisnis nggak ada gitu. Ya biasanya berarti kalau untuk entry level sendiri juga banyak dibuka itu ya lowongannya ya. Kalau untuk banyaknya relatif ya. Fresh grade, ya. Benar. Jadi balik lagi sering-sering cek gitu kan, karena di situ kita bisa filter by level juga gitu. Nggak menutup kemungkinan bisa ada suatu saat nanti ada yang entry level gitu. Oke. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Maksudnya pasti juga Google akan terus ngebuka lowongan-lowongan untuk fresh grade juga ya. Yang penting nanti bagaimana proses rekrutmen itu teman-teman bisa lolos. Yang terpenting kan di situ ya, Mbak ya. Iya. Nah, terkait dengan proses rekrutmen, sebenarnya saya juga penasaran gitu ya. Ini juga dari teman-teman juga penasaran. Ketika rekrutmen di Google ini sendiri, Google Indonesia, prosesnya itu sama nggak sih kayak
perusahaan pada umumnya. Karena kan kalau yang kita tahu pada perusahaan umumnya kan mereka pasti pertama mungkin psikotes ya, atau tes profiling, kemudian yang kedua misalnya tes interview atau wawancara ya dengan user 1, user 2, kemudian mungkin dikasih tugas ya, dan setelah itu ya mungkin selesai kayak gitu, final akhirnya diterima atau nggak diterima. Nah sedangkan kalau proses seleksi di Google ini yang saya waktu itu sih sebenarnya ngelihat dari satu film gitu ya Mbak ya, The Internship kalau nggak salah ya, yang ngebahas tentang Google ya. Itu kan proses untuk masuknya kayaknya unik gitu ya, kreatif banget gitu seleksinya gitu, nggak cuman interview aja atau misalnya pinter aja, tapi ada beberapa hal-hal lain yang mungkin kita nggak kepikiran gitu ya. Saya bilang in a unique way gitu ya. Nah sebenarnya ya kalau in realnya sendiri itu gimana sih mekanisme perekrutannya itu Mbak gitu, tahapan seleksinya itu apakah mungkin boleh diceritain juga kalau misalnya boleh kayak berapa lama stage-nya kayak gitu ya, mungkin juga periodenya atau range waktunya itu berapa lama, apakah sebulan cukup, apa bisa sampai 6 bulan kayak gitu. Kemudian juga seleksinya itu apakah harus ya benar-benar kayak theoretical banget atau kayak gimana gitu, mungkin mekanismenya boleh Mbak dijelasin kayak gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman browsing gitu ya, banyak banget artikel yang menjelaskan, mendeskripsikan, bahkan orang-orang sendiri gitu ya cerita ini nih pengalaman gue interview di Google gitu, proses cari kerja di Google itu. Kalau teman-teman di YouTube banyak nih, aku sebut YouTube nggak apa-apa karena itu produk Google juga gitu ya. Nah, cuman esensinya apapun role yang teman-teman coba masukin di Google itu yang paling penting adalah di sisi assessment-nya sendiri gitu ya, which is assessment-nya yang memang selain posisi engineering yang biasanya memang pasti ada technical assessment-nya, porsi terbesar adalah di interview sebenarnya. Interviewnya sendiri balik lagi again, any kind of position ada 4 hal yang kita nilai gitu kan. Jadi rata-rata 3-4 interview tuh minimal untuk satu posisi di Google gitu ya. Untuk interviewnya sendiri bentuknya structured interview, artinya masing-masing interviewer itu sebenarnya udah ada a set of questions yang mereka akan tanyakan gitu. Pertanyaannya kebanyakan open ended, artinya technically nggak ada jawaban benar salah. Kita bisa menggunakan hypothetical question, bisa menanyakan tentang experience gitu. Cuman pada dasarnya ada 4 hal yang dinilai. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah general cognitive ability, yang ketiga itu adalah role related knowledge, jadi seberapa familiar sih kita tentang role yang memang kita lagi apply, dan yang terakhir mungkin ini ya yang unik dan operationalizing-nya buat masing-masing orang mungkin bisa berbeda-beda. Which is yang kita nilai adalah namanya Googliness. Itu dia tuh yang di film itu ada ya Mbak. Googliness. Nah ini kadang-kadang memang kita suka terjebak gitu ya pada lagi saat melakukan wawancara sama interviewer, karena kita nggak ngerti ini arah interviewernya tuh mau nanya kemana sih sebenarnya, jawaban seperti apa sih gitu. Karena cuman pada dasarnya Googliness itu ngelihat seberapa fit sih kita sama culture-nya Google gitu, seberapa banyak sih kita punya atribut-atribut values kita sejalan sama yang memang Google lagi cari gitu. Nah itu untuk lebih detailnya lagi, balik lagi kalau teman-teman browsing semuanya sebenarnya udah lengkap banget gitu. Ada di career site-nya sendiri ataupun di resource lain yang udah bisa ngedeskripsiin secara gamblang banget. Itu faktor yang penting banget tuh. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan di interview sama Google, preparation itu sangat-sangat penting gitu. Jadi termasuk juga nge-research apa sih yang dimasuk leadership oleh Google gitu. Apa sih yang termasuk cognitive general ability, itu ntar contoh-contoh pertanyaannya juga ada soalnya di situ. I see. Berarti ya tadi ya ada 4 hal ya teman-teman ya. Kita nggak cuma sekedar hanya bisa kemampuan dalam menjawab aja kayak gitu ya, tapi beberapa hal tadi ya, misalnya ada yang paling unik adalah Googliness itu ya. Mungkin kalau di deskripsi ini semacam value atau nilai yang dianut ya, gitu ya, kultur perusahaan ya yang cocok apa enggak sama kita, karena memang kultur itu penting banget ya untuk menjaga kita, performance kerja kita, kebetahan kita juga dalam bekerja dan sebagainya kayak gitu. Oke. Ya, nah tadi kan ada 4 ya Mbak. Sebenarnya kalau dari Mbak Akisa sendiri gitu ya, kadang-kadang gini, kalau kita ngeliat Google ini kan selain dia perusahaan teknologi, tapi kan juga dikenal dengan creativity-nya dan sebagainya. Nah ada juga mungkin yang ketika mereka mau apply itu biasanya tuh mereka
bisa memberikan sesuatu yang unik di CV-nya gitu, Mbak. Misalnya apakah dari sisi desainnya, ya kan, penyajiannya, CV-nya dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari Google sendiri itu secara, kita ngomongin mungkin secara kontennya gitu ya, Mbak, ya, penyajian CV-nya itu sendiri itu bisa jadi pertimbangan khusus nggak sih? Atau mungkin dari Mbak Akisa sendiri gitu ya, sebagai seorang HR yang mungkin sudah berkecimpung cukup lama juga, ya ada nggak sih misalnya saran sendiri gitu ketika orang-orang mau nge-apply di Google melalui CV-nya itu? Ya, oke. Good question. Ini sering banget memang ditanyakan, dan terutama untuk teman-teman fresh grad gitu ya, di saat membangun CV, apa aja sih yang harus diperhatikan gitu kan. Pertama yang perlu kita ingat, a CV is a window to who we are gitu kan. Jadi memang kalau dibilang penting banget, mulai bukan hanya soal desain gitu ya, tapi yang adalah kontennya. Gitu. Nah, yang pertama harus diperhatikan, ini kesannya obvious ya, tapi kadang-kadang kaget juga gitu, kok kan ada orang-orang yang memang apply pekerjaan itu CV-nya dipukul rata gitu kan. Kadang-kadang kita di satu perusahaan bisa apply ke 5 posisi gitu misalnya. Ini rule number 1, make sure resume kita gitu ya ke masing-masing posisi itu adalah resume yang memang ditujukan hanya untuk posisi itu. Jadi kita nggak boleh malas untuk bikin resume gitu ya. Cuman satu terus sebar ke 100 tempat. Berarti harus di custom ya kalau kayak gitu ya. Harus di custom. Kita harus bisa di masing-masing resume itu menyambungkan experience kita terhadap job description. Gitu. Jadi job description dibaca benar-benar. Nah, apa yang kita highlight di CV itu hal-hal yang memang bisa mendukung, supaya pada saat recruiter baca, oh iya nih, ini orang emang bisa nih ngelakuin job description ini, memang bisa melakukan tugas ini. Kalau ada data yang bisa kita taruh di resume kita, even better gitu. Gimana cara kita masukin data? Misalnya dengan nge-highlight secara eksplisit apa sih accomplishment kita gitu. Jadi itu penting banget kita being very explicit gitu. Jadi kalau supaya gampang ingetnya, setiap kita menjelaskan saya telah melakukan ini, ikuti dengan misalnya I accomplish X gitu ya, yang bisa diukur dengan Y, ini nih buktinya gue udah berhasil ngelakuin ini by doing Z gitu. Jadi berarti ada measurement-nya ya Mbak ya, kayak gitu ya. Y, Z, ingetin ini yang saya accomplish, tolak ukurnya dengan melakukan hal apa gitu. Itu penting banget tuh untuk kita bisa highlight di situ gitu. Lalu mungkin kalau saya tambahin lagi soal length-nya ya, kadang-kadang memang nggak ada aturan sih mau seberapa panjang juga. Cuman teman-teman harus bisa bayangin bahwa recruiter itu dalam sehari bisa melihat ratusan CV gitu. Jadi teknisnya agak sulit kalau misalnya kita satu orang punya 5 lembar resume, itu bisa jadi kepanjangan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menjelaskan experience kita, nge-highlight dengan cara yang concise dan jelas. Itu salah satu skill yang kita lihat juga tuh, soalnya bisa membuat tulisan yang memang bisa menjual tapi simple, singkat gitu kan, to the point. Itu salah satu added value juga gitu. Dan terakhir kalau misalnya konteksnya untuk teman-teman yang fresh graduate gitu kan, kadang bingung, menaruh apa nih, saya belum pernah ada pengalaman kerjaan gitu kan. Sedangkan yang perlu diingat, yang kita lihat bukan hanya experience itu bukan hanya working experience ya, tapi life experience, organizational experience, dan experience lain dalam hidup yang semuanya bisa kita nilai gitu. Jadi apapun teman-teman pernah ikut lomba kayak di kampus, pernah jadi panitia suatu acara, itu semua bisa di highlight di situ di resume kita. Gitu. Oke, ya cukup menarik ya. Jadi ini insight baru gitu juga buat saya ya Mbak ya, karena biasanya kan selama ini kan ketika orang-orang bikin CV ya, itu kan rata-rata ya bikin sekreatif mungkin atau misalnya semenarik mungkin ya, intinya adalah outstanding mereka kan bikin. Tapi ternyata ya di sini saya juga dapat pelajaran nih dari Mbak Akisa bahwa ternyata CV yang baik itu juga harus bisa di-customize gitu ya, sesuai dengan roles-nya tadi ya. Pertama, jadi teman-teman bisa tuh terapin ya, seperti apa yang tadi Mbak Akisa bilang, bahwa ya kalau kita nge-apply roles-nya untuk sales ya, masukkan roles-roles sebelumnya atau experience kita terkait sales mungkin gitu ya. Kalau terkait dengan misalnya programming atau misalnya coding gitu ya, mungkin hal-hal yang sudah kita lakukan gitu di dunia IT seperti apa. Nah selain itu teman-teman juga yang penting juga tadi ya, selain customize itu, kita juga harus tahu misalnya
memasukkan juga performance atau hasil-hasil yang pernah kita dapatkan gitu ya. Mungkin lebih baiknya juga kalau berupa angka kali ya Mbak ya. Betul. Gitu ya. Jadi ada pengukurannya teman-teman. Misalnya pernah dulu melakukan ini, hasilnya seperti apa, kenapa, alasannya dan sebagainya. Itu juga penting. Ya. Betul. Ya itu ya, itu yang saya mungkin bisa simpulkan juga untuk teman-teman ya. Thank you banget ya Mbak Kisah, ini insight-nya juga cukup menarik ya. Jadi nggak cuma sekedar orang bikin CV gitu kreatif ya kan, tapi mungkin yang nggak related atau nggak relevan ya. Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan terlalu banyak hiasan tapi malah susah bacanya misalnya. Iya gitu. benar. Nggak kelihatan mana yang mau di highlight. Iya. Oh ya, yang satu lagi tadi ya simple ya. Yang penting bisa dijelaskan. Mungkin saran dari Mbak Kisah nggak lebih dari 2 halaman atau gimana biasanya? Betul. Nggak lebih dari 2 halaman ya? Pribadi ya ideal tidak lebih dari 2 halaman, apalagi buat teman-teman yang fresh grad ya. Iya. Oke, good Mbak. Kita lanjut ya Mbak ya. Kita ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Jadi, nah ini juga cukup menarik sebenarnya Mbak pertanyaannya. Banyak banget juga yang kadang-kadang mereka ini merasa ragu untuk apply ya. Mereka kadang-kadang merasa ragu untuk apply. Kenapa? Karena ini pertanyaannya adalah terkait dengan lulusan gitu ya, graduates-nya dari mana. Nah ini mungkin boleh juga ini pandangan dari Mbak Akisa sendiri gitu ya, personal opinion boleh, atau mungkin kalau memang Google memiliki standar tertentu juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah terkait dengan opininya ini sendiri terkait dengan lulusan sebenarnya, apakah kalau misalnya kita itu apply ke Google Indonesia itu memang di preferensinya itu adalah lulusan luar negeri gitu, atau misalnya apakah lulusan-lulusan lokal ini yang dari PTN atau PTS ini juga mampu bersaing dengan mereka. Nah menurut Mbak Akisa sendiri gimana ya dengan pandangan seperti itu? Karena banyak juga yang kita lihat nih mindsetnya orang-orang kayaknya kompetitor kita atau yang apply orang-orang lulusan US semua, Ivy League nih kayak gitu kan. Ya jadi udah minder duluan. Nah sebenarnya gimana sih Mbak gitu menurut pandangan Mbak Akisa sendiri? Oke, good question nih. Menarik, ada apa pemikiran kayak gitu di luar sana ternyata. Oke, yang pertama yang perlu aku garis bawahi, Google sebagai company, we highly believe in diversity gitu. Jadi nggak ada kamus di Google di mana kita hanya pingin terima dari lulusan luar atau hanya yang bahasa Inggrisnya cap-cip-cus atau hanya dengan macam-macam gender, economic background, nationality, itu nggak ada gitu. Buat Google semakin diverse semakin baik, itu dulu satu gitu ya. Nah jadi kalau tadi terkait educational background, terlepas mau lulusan mana, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yes, we do believe that educational background pastinya sangat berpengaruh dalam shaping who we are gitu ya. Cuman itu sama sekali bukan jadi faktor penentu apakah Google akan ngelihat CV kita atau enggak, apakah akan diterima di Google atau enggak. Sama sekali bukan faktor penentu gitu ya, kita lulusan mana gitu. Cuman apa yang kita lihat di Google, balik lagi gitu, kita lihat memang skills kita, interest kita, goal hidup kita, pelajaran hidup kita gitu ya, keunikan diri kita, our accomplishment, our failures, apa yang kita pelajari dari kegagalan hidup kita. Nah keseluruhan itu semualah yang membentuk diri kita yang akan Google lihat. Jadi Google percaya kalau emang hanya ngelihat skill aja, we will get a skilled employee gitu ya. Tapi yang kita cari adalah Googler yang unik, yang punya ceritanya masing-masing, yang punya bisa kasih added value dengan segudang experience hidupnya dia gitu. Jadi semoga tadi bisa menjawab pertanyaannya ya. Iya sangat-sangat menjawab ya. Dan ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman ya. Itu ya. Yang terpenting tadi seperti yang Mbak Akisa bilang, nggak hanya dari educational background ya, tapi life experience itu penting juga ya. Apa yang udah kita value kita, yang kita tanam dan sebagainya itu juga penting ternyata Google. Nah tadi Mbak Akisa juga sempat kita ngobrol mungkin terkait dengan bahasa Inggris gitu ya. Kadang-kadang kan orang-orang juga suka nanya nih, apakah bekerjanya daily rutinnya atau conversationnya itu selalu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah sebenarnya mungkin ini buat gambaran juga ya Mbak ya, buat teman-teman sendiri itu biar mereka juga bisa prepare kayak gitu. Ya sebenarnya kalau dari skala gitu ya, kita omongin 1 sampai 10, 1 to 10, itu sebenarnya penggunaan bahasa Inggris di dalam daily rutinnya pekerjaan di Google sendiri itu gimana Mbak? Maksudnya apakah memang top priority kayak gitu ya dari skala itu atau gimana? Wah kita harus quantify nih ya. 1 to 10 ya. Estimasi aja nggak apa-apa Mbak. Betul, ngerti nggak apa-apa. But aku akan being very transparent gitu ya. Mungkin ada di angka 7 sampai 8 gitu. Tapi
bukan berarti itu sesuatu yang apa ya bisa menghambat karir kita, karena balik lagi Google values diversity termasuk juga level bahasa kita gitu ya. Cuman kita perlu ingat bahwa Google memang a global company. Salah satu keuntungan bisa kerja di Google adalah dengan kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di Google seluruh dunia, gitu kan? Di mana Google beroperasi gitu. Artinya, if we wanna have the full experience, pastinya punya proficiency bahasa Inggris yang cukup bisa sangat membantu kita gitu kan, to experience the full Google gitu kan, dengan kita bisa ngobrol sama orang di Jepang, di Amerika gitu kan, karena memang Inggris untuk saat ini emang bahasa yang universal dipakai di kantor Google sendiri gitu ya. Cuman untuk daily-nya kalau memang kita kerja di Indonesia ya 90% juga pakai bahasa Indonesia, kecuali kita lagi kerja yang sama foreign workers gitu kan. Jadi tadi balik lagi saya kasih nilai 8 karena itu memang bisa membantu sih gitu ya, kalau kita level Inggris yang mencukupi, kita bisa dapat lebih banyak lagi experience di Google. Ya, karena jadi sebenarnya nilai 8 itu mungkin saya bisa simpulkan karena memang kebutuhan kita ya, maksudnya dalam daily workingnya itu sendiri ya kita butuh berinteraksi dengan orang-orang luar gitu ya Mbak ya, dengan mungkin dari Googler Singapura, Googler Vietnam, Googler Thailand kayak gitu ya. Nah itulah yang mungkin kita butuhkan ya. Betul ya, karena ada training gitu kan, ada training semua. Kalau kita gabung negara lain otomatis pakai bahasa Inggris gitu. Betul. Walaupun memang untuk Google Indonesia sendiri ke sesama kolega ya kita ngomongnya bahasa Indonesia gitu. Iya benar. Klien ya tergantung kliennya dari mana. Klien ya, iya benar. Jadi memang sesuai kebutuhan sih. Oke, iya, bagus Mbak, thank you banget ya. Jadi teman-teman juga perlu persiapkan ya. Jadi jangan apa ibaratnya jangan cuman takut atau gimana, tapi ya ini justru tantangan buat kalian juga gitu ya. Gimana caranya kita bisa dapetin experience full gitu dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris? Ya kita bisa dapat banyak teman, banyak relation pasti ya, tentunya kayak gitu. Oke Mbak, tadi kita udah ngebahas terkait dengan proses seleksi, kemudian juga kita bahas mengenai tadi mungkin apa ya? Ya tadi lulusan, kemudian juga penggunaan bahasa Inggris. Nah ini mungkin kita mau tahu juga nih Mbak, selama pandemi ini atau misalnya during this pandemic ini gitu ya, kan kita bisa lihat bahwa banyak juga gitu ya perusahaan-perusahaan yang akhirnya pivot ya kan, ataupun misalnya mereka menyesuaikan atau ya mereka melakukan adjustment terhadap pekerjaan mereka, mungkin cara kerja dan sebagainya karena COVID ini sendiri gitu Mbak. Nah sebenarnya kalau dari Google Indonesia sendiri ini gimana sih strateginya ya? Strateginya mungkin untuk memanage karyawan gitu ya, mungkin dari sisi HR kita lihatnya gitu ya, dari sisi karyawan juga itu agar bisa align dengan kondisi pandemik seperti ini Mbak gitu. Karena banyak juga sekarang ini ya, banyak banget ya, ini mungkin sedikit insight aja gitu ya Mbak ya, dari beberapa teman-teman juga itu yang melihat bahwa work from home ini menjadi suatu kayak kewajiban gitu untuk sebuah perusahaan kayak gitu ya. Ada beberapa yang memandangi seperti itu walaupun nggak semua. Tetapi nah gimana nih Google sendiri ini bisa align dengan kondisi pandemik seperti ini Mbak? Oke. Jadi kita di Google memang terutama semasa pandemi ini gitu ya, walaupun sebelumnya pre-pandemic juga hal ini udah jadi perhatian kita gitu, yaitu first thing first, well-being dari pegawai itu adalah sesuatu yang kita sangat-sangat penting, it's essential gitu, regardless kondisi dunia lagi seperti apa gitu. Jadi otomatis di saat lagi pandemi gitu ya, sebagai company, sebagai perusahaan Google dan juga sebagai HR pastinya well-being para pegawai jadi lebih even more essential gitu ya. Kuncinya gimana kita tetap bisa stay connected, tetap bisa bekerja secara efisien, dan tetap juga bisa balik lagi tadi menjaga work-life balance dan lain-lain gitu. Jadi memang sebagai company Google selalu mencoba untuk fleksibel gitu, dalam berbagai macam arti gitu ya, mulai dari sistem kerja gitu kan, voluntary work from home misalnya yang kita sebut, kita pakai kata voluntary bener-bener voluntary work from home, artinya kayak sekarang nih contohnya kantor Google Indonesia buka tapi memang ada syarat-syaratnya
Karena kita untuk tetap masuknya, oke. Karena well-being itu kan termasuk juga kesehatan fisik gitu ya. Jadi kita ngikutin aja perkembangan pandemi di suatu negara gitu, balik lagi. Jadi itu fleksibel di sini artinya kita agile, tergantung kalau misalnya memang udah ada perubahan level COVID-nya misalnya gitu ya, itu bisa mengikutinya gitu. Karena balik lagi kita perhatikan dari sudut pandang kesejahteraan pegawai-pegawai kita gitu. Kalau tadi ngomongin dari sisi sistem kerja gitu ya, work from home, selain itu dari sisi benefit juga kita fleksibel gitu, dalam artian banyak benefit-benefit yang lahir nih di masa pandemi. Misalnya kita punya yang namanya sekarang carers leave. Apa sih gunanya carers leave itu? Ini kayaknya di perusahaan negara. Carers leave itu cuti yang khusus bisa kita ambil apabila ada anggota keluarga kita yang sakit. Gitu. Jadi misalnya kita satu rumah dengan orang tua gitu ya, nah COVID, amit-amit gitu. Kita nggak harus jagain mereka, itu kita bisa ambil cuti, dan itu nggak motong cuti vacation, nggak motong cuti apa-apa kita, dan itu cukup generous, banyak harinya yang bisa kita ambil gitu. Salah satu contohnya, karena kita yakin balik lagi di Google ini perannya banyak kok gitu ya dalam kehidupan, ada yang memang sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, dan kita pengen bisa mengakomodir segala kebutuhan karyawan kita gitu kan, terutama di masa pandemi ini gitu. Oke, ya menarik ya Mbak ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya, tadi sebenarnya ini juga saya mau nanya tadi kan terkait dengan benefit gitu ya. Berarti di masa pandemi sendiri ini juga sudah ada penyesuaian benefit ya dari Google ya. Dan itu memang bisa dibilang ya sifatnya memang bisa menyesuaikan lagi ya, tergantung dengan kondisi ya Mbak ya. Berarti benefit-benefit perusahaan di Google itu ya. Betul. Iya. Karena kan biasanya gini, mungkin kalau untuk di perusahaan lain kan ketika kita ngomongin suatu benefit, baik itu tangible atau non tangible ya, maksudnya yang terlihat ataupun yang tidak, pasti kan biasanya sudah tersistem dan baku ya. Berarti kalau di Google ini ya kita bisa, maksudnya saya mungkin bisa menyimpulkan ya, benefit-benefit yang ada di Google ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lokalnya suatu tempat gitu ya, atau kondisi negara itu sendiri ya Mbak ya. Betul kebutuhan dari pegawai-pegawainya. Iya. Memang benefitnya ini biasanya kita datang dari global arahannya, cuman memang sebenarnya hasil dari feedback juga, apa sih yang dibutuhkan oleh karyawan pada saat itu gitu. Nah, jadi itu yang kita perhatikan, dan kita selalu ada terbuka gitu ya, transparan gitu antara HR, antara karyawan, antara manajemen, semuanya terbuka gitu. Oke, thank you Mbak, penjelasannya menarik sekali juga ya. Jadi info baru juga bahwa ya tadi kalau ngomongin selama pandemi ini gimana kerja di Google, ternyata benefitnya juga bisa disesuaikan kayak gitu teman-teman. Nah sekarang kita coba lanjut lagi Mbak, misalnya kita mau ngomongin terkait dengan gambaran karir ya Mbak ya gitu. Mungkin kalau misalnya ya kita tahu lah kalau ketika orang bekerja gitu ya, mungkin mereka menjajaki karir dari fresh grad, mereka akan jadi junior, kemudian mungkin middle level, senior, sampai mungkin akhirnya jadi manager atau head kayak gitu ya. Yaitu mungkin setiap perusahaan pasti ada jenjang seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini yang cukup unik juga Mbak adalah, ada nggak sih peluang orang-orang yang nanti bekerja di Google Indonesia itu bisa dipromosikan ke Google luar, misalnya kayak ke Google Singapura atau misalnya nanti ke Mountain View dan sebagainya. Nah, ada nggak sih Mbak gambaran karirnya bisa ke sana gitu? Karena ya mungkin orang-orang ngejar, kayaknya next step-nya kalau di Google itu nggak cuma di Indo nih, tapi gue bisa berkarir mungkin di Mountain View, di Silicon Valley, seperti itu ya. Iya. Oke. A valid question, dan banyak banget yang penasaran juga soal ini. Dan jawabannya adalah definitely gitu ya. Jadi di Google memang opportunity itu limitless. Yang dibilang limitless ya bener-bener gitu kan. Dan pada saat kita bilang career progression gitu, itu memang bisa secara horizontal, bisa juga vertikal. Artinya apa? Artinya bisa juga kita di level yang sama, tapi kita cobain role baru gitu. Jadi semakin kita kaya experience, itu bisa disebut juga sebagai job yang berkembang gitu kan, career development gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, tadi menarik nih, apa kata-kata yang digunakan, bisa nggak dipromot ke Singapura gitu. Nah,
Karena itu adalah artinya persepsinya pindah negara itu adalah sebagai promotion gitu kan. Walaupun memang bisa jadi gitu ya, ketika kita naik level kita apply di untuk negara lain terus kita terima, itu mungkin iya. Tapi buat Google sendiri, even without kenaikan level, bisa aja kita apply untuk posisi dimanapun di dunia ini. Oke. Gitu ya. Itu satu hal yang perlu diperhatikan juga gitu. Jadi memang opportunity di Google itu dibuka seluas-luasnya untuk bersama Google juga. Jadi kalau kita udah masuk, itu ada sistem di suatu sistem lagi lah ya di dalam itu, di mana kita bisa nge-search mana sih tim-tim yang lagi ngebuka untuk internal movement. Oke, istilahnya internal movement ya. Internal movement kita sebutnya. Jadi benar career development, career progression, tapi belum tentu sifatnya promotion. Nah gitu. Ngerti. Iya, I see. Bisa dibedakan gitu ya. Bisa banget tuh kita promote di Indonesia, berkembang karirnya kayak yang tadi Rian bilang, levelnya naik, atau kita pindah negara, atau bahkan untuk hanya temporary assignment 3 bulan aja gue mau pengen coba gitu kan. Kalau emang ada posisinya dan lolos seleksinya, kita aja gitu, kita 3 bulan pindah ke Mountain View atau ke manapun gitu, karena semuanya balik lagi transparan, very open. Setiap posisi yang dibuka di dalam Google akan di post di internal platform kita itu juga. Ya menarik ya. Berarti ya ini bisa dibilang yang membuka wawasan juga ya untuk teman-teman ya gitu. Karena kan selama ini kan yang mungkin dipikirkan adalah ketika kita promosi gitu ya pasti naik jabatan gitu ya. Tapi ternyata ini bisa kita itu diverse ya Mbak ya gitu ya, job roles-nya mungkin misalnya awalnya nge-apply untuk Google Search gitu ya, nanti bisa kalian ditempatkannya itu atau berkembang karirnya ke YouTube atau ke Android mungkin ya handlingnya seperti itu ya Mbak ya. Benar bebas banget gitu. Jadi memang yang harus diperhatikan bukan hanya tadi promotion gitu pasti. Benar. Kita senang tapi career development juga gitu ya. Salah satu yang bisa kita capai di Google. Berarti career development is not about only promotion sebenarnya teman-teman. Tapi ya tadi ya experience kita bertambah juga ya kan, kita bisa menguasain hal lain, itu juga penting ternyata. Iya. Nah, terkait dengan sekarang saya mau tanya sedikit Mbak gitu. Ketika misalnya teman-teman ini udah keterima gitu ya, as a employee, as a Googler ya gitu ya. Betul. Nah, biasanya sih ada nggak sih Mbak sistem appraisal khusus yang diterapkan oleh Google untuk karyawannya gitu? Karena kan biasanya ya kita tahu mungkin per quarter atau per semester atau per tahun itu kan biasanya ada scoring atau penilaian untuk para karyawan gitu ya di perusahaan lain. Nah, sedangkan di Google sendiri ada nggak sih hal yang mungkin membedakan gitu ya, atau mungkin unik gitu ya dibandingkan mungkin ke company-company pada umumnya yang diterapkan untuk dalam hal terkait dengan appraisal atau penilaian performa dari karyawan itu sendiri? Kalau dibilang unik, mungkin saya pribadi juga nggak bisa menilai gitu ya seberapa uniknya gitu. Cuman kalau sharing sedikit secara gambaran umumnya how we do appraisal di Google gitu, memang kita ada sistemnya sendiri gitu. Kita bangun sendiri, dan ini balik lagi like everything else in Google sifatnya fleksibel, artinya tergantung kebutuhan kita gitu. Kalau memang butuh diubah ya kita ubah gitu kan. Kalau memang dirasa udah nggak relevan, kita coba tinjau ulang. But as it stands, sistem yang kita gunakan mungkin yang bisa aku highlight di sini adalah kita menggunakan penilaian yang namanya 360 gitu. Jadi sifatnya dilihat dari berbagai arah. 360 ada 3 main komponennya gitu ya. Pertama, kita menilai diri kita sendiri, how well did we do the past 6 months. Jadi kalau di Google saat ini penilaiannya setahun ada 2 kali per 6 bulan gitu ya. Jadi seberapa menurut kita sendiri nih, seberapa jauh sih pencapaian kita di 6 bulan terakhir. Yang kedua adalah penilaian dari manajer. Dan ketiga adalah penilaian dari peers. Nah, peers di sini sifatnya bisa macam-macam. Bisa memang teman kita yang selevel, bisa juga internal stakeholder kita gitu ya. Itu bisa macam-macam, dan sifatnya kita bisa pilih sendiri gitu. Siapa sih menurut kita relevan untuk memberikan testimoni lah ya terhadap pekerjaan kita di 6 bulan terakhir gitu. Dan yang dinilai bukan hanya accomplishment as in ini berhasil saya capai ABC, tapi juga gimana sih kita mencapainya, cara-cara kita mencapainya sesuai nggak sih sama Google value gitu. Dan selama saya kerja 6 bulan terakhir ini, saya sudah cukup
menunjukkan nggak sih bahwa behavior saya ini memang udah masih sejalan sama culture dan value-nya di Google. Jadi itu menjadi penilaian juga gitu ya. Bukan hanya output kerjaan, tapi how do I basically behavior kita gitu kan selama kerja juga gimana. Benar, iya. Oke ya, jadi ya kalau saya lihat ya berarti enggak cuma masalah result ya Mbak ya, tapi proses di belakangnya itu penting juga ya gitu ya. Ketika kita dinilai ya, atau misalnya kita melakukan pekerjaan, penilaian itu konsistensi juga penting berarti kalau kayak gitu ya Mbak ya, artinya ya nggak boleh yang tiba-tiba naik bagus turun di tengah-tengah ya, itu kan juga berpengaruh ya terhadap proses dan konsistensi itu ya. Iya, oke. Ya menarik sih ya Mbak. Nah mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir lagi gitu yang mau kita diskusikan ya Mbak ya. Mungkin ini juga sebagai penutup gitu sebelum kita menyudahkan sesi Stocks Podcast ini. Ini satu Mbak, tadi kalau misalnya kita ngomongin core value Google kan kita berbicara mengenai Googliness salah satunya gitu ya, Googliness tadi gitu. Nah sebenarnya ya Mbak ya, apa aja sih mungkin mungkin kita lebih spesifik di Indonesia gitu, di Google Indonesia sendiri ini ada nggak sih core value dari Google yang memang menyesuaikan dengan mungkin ya keadaan atau kultur di Indonesia sendiri kayak gitu. Ya kita tahu bahwa mungkin value-nya Google adalah tadi Googliness, di mana ya mungkin sifatnya berupa masih, kalau saya belum ngerti mungkin masih abstrak buat saya kayak gitu. Tapi itu kan yang penting adalah harus sesuai dengan value-nya Google sendiri. Nah mungkin bisa dijelasin nggak sih sedikit value-nya Google sendiri itu apa sih secara umum Mbak, dan juga kalau di Indonesia sendiri apakah ada value khusus gitu yang diterapkan oleh Google mengikuti kebudayaan kita, kultur kita, ataupun misalnya ya identitas bangsa kita sendiri seperti itu. Oke. Let me try to answer this question karena luas banget sebenarnya gitu. Cuman pertama mungkin diluruskan sedikit, kalau Googliness itu sebenarnya lebih ke trait ya. Trait itu sifat-sifat, ya betul, sifat-sifat yang kita miliki yang membuat kita itu selaras gitu, cocok. Oke. Berarti inside the personal ya. Betul, gitu betul. Ya. Pastinya ada hubungan sama value gitu kan. Iya benar. Kalau Googliness itu ibaratnya bendanya gitu, apa sih? Behavior apa yang keluar ke kita gitu. Kalau values kan nilai-nilai gitu. Dan balik lagi, kalau kita nggak bahas value, kita harus define dulu gitu. Apa sih dimaksud dengan corporate value gitu kan? Corporate value itu sebenarnya adalah the how. Cara-cara kita melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya itu adalah hal-hal yang kita lakukan, gimana caranya supaya kita bisa mencapai misi perusahaan. Gitu kan. So when we talk about corporate value, kita harus tahu dulu apa sih misi perusahaan itu, gitu kan. Dan misi perusahaan Google secara global dari mulai Google berdiri di tahun 98 tuh nggak pernah berubah. Which is to organize the world's information and make it universally accessible and useful gitu. Makanya mungkin produk yang paling cepat berkembang adalah Google Search gitu kan, awal dari segala-galanya gitu. Nah itu yang perlu kita pegang di negara manapun kita, level apapun yang kita lakukan adalah untuk mencapai misi tersebut. Nah balik lagi tadi ke corporate value, how-nya itu gimana sih gitu kan, tetap harus bisa kita define gitu ya. Nah ini sama di Google manapun, when we define corporate value ada 3 aspek utamanya. We call it the 3 respects gitu. Kata kuncinya adalah respect. Yang pertama adalah respect the user, yang kedua adalah respect the opportunity, yang ketiga adalah respect each other gitu. It's very simple kalau misalnya aku bilang ya, untuk perusahaan yang memang bisa dibilang wah gitu ya. It all comes down to respect gitu. Apa sih dimaksud dengan respect the user? Aku coba bahas sedikit masing-masing secara singkat gitu ya. Boleh. Yang kali lebar bisa sampai malam. Yang pertama respect the user gitu. Kita harus ingat bahwa user Google tuh siapa sih? Bisa diri kita sendiri, teman kita, keluarga kita gitu ya. Orang pakai Google bisa dari mulai sesimpel mau cari jalan, bingung mau makan apa, nge-Google ini artinya apa sih, sampai yang mau start perusahaan, mau bikin sesuatu gitu ya, itu orang-orang pakai Google gitu. So we need to remember that semua orang-orang ini ya bisa kita pengaruhi hidupnya gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus yakin bahwa hal tersebut bisa menciptakan produk yang bermanfaat bagi kita semua juga gitu. Itu yang perlu kita ingat. Every little decision that we make harus bisa menghasilkan produk yang bermanfaat buat
kita juga buat sesama gitu ya, the users gitu, because we are part of the users gitu. Yang kedua adalah respect the opportunity, which is ini nyambung tadi gitu kan. Memang bisa kerja di Google bangganya luar biasa gitu ya, but yang perlu kita ingat juga adalah dengan kita bekerja di Google, responsibility yang kita pegang itu juga sangat-sangat besar. Every decision yang kita buat, sebesar apapun atau sekecil apapun, bisa berdampak pada jutaan. Iya, global ya, berdampak global. Iya. Sesimpel kita misalnya mau ngubah tombol mungkin di Google, iya betul, kan, atau mengubah apapun itu dampaknya bisa sangat besar. Sehingga kita perlu ingat gitu, kita dapat kesempatan kerja di Google harus dihargai gitu ya. Jangan disia-siakan dengan balik lagi, ingat misi kita, ingat bahwa dengan kita bekerja di Google, pekerjaan kita itu berpengaruh bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi juga ke produk kita dan ke orang lain gitu. Itu maksudnya respect the opportunity. Dan yang terakhir, respect each other gitu. Di Google it's very simple gitu kan. If we cannot be good to each other, then we won't be able to be good to others as well. Kalau kita aja nggak bisa baik ke sesama, nggak usah muluk-muluk gitu kan mau mikirin orang lain. Jadi memang di Google, apapun latar belakang kita, apapun posisi kita, we need to treat each other with respect, with integrity, dan memang kolaborasi itu sesuatu yang udah lumrah banget gitu ya. Jadi saling dukung, karena at the end of the day kita harus ingat, apapun kita, dimanapun kita tetap satu yang mau dituju gitu. Jadi which is buat saya pribadi itu inline banget ya kalau ngomongin culture Indonesia, di mana sangat kental mengedepankan kekeluargaan, gotong royong ya Mbak ya, semangat gotong royong. Itu nyambung banget sebenarnya sama benar setuju ya. Ya berarti ibaratnya bisa dibilang value global yang sebenarnya juga bisa diserap secara lokal gitu ya seluruhnya ya Mbak. Ya cukup menarik ya. Berarti tadi 3R ya, respect, respect user, respect each other, and respect the opportunity. Ya sebenarnya ini juga bisa jadi pembelajaran juga nih, informasi yang Mbak Akisa berikan juga sebenarnya nggak cuma berguna untuk ketika bekerja di Google ya, tapi ini juga bahkan bisa menjadi value atau nilai dasar kita ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita melakukan pekerjaan teman-teman ya. Jadi nggak cuma ketika nanti kalian harus ada di Google menerapkan itu, tetapi ini menurut saya juga ya ini sebuah nilai global ya yang sebenarnya bisa kita terapkan di mana aja, baik kalian berorganisasi, kalian bersosialisasi, ataupun nanti pada saat kalian bekerja di dunia profesional. Oke Mbak, thank you banget ya. Rasanya sudah cukup waktunya ya. Saya banyak nanya nih ya, kepoin Google gitu ya, stalkingin Google ya, karena juga tadi berdasarkan juga tadi request dari teman-teman sendiri gitu. Jadi ya kita harap juga teman-teman Stulpros ini juga bisa mendapatkan informasi yang benar-benar komprehensif ya gitu ya, langsung dari sumbernya gitu ya, dari Mbak Akisa, HR-nya Google. Biar kalian juga nggak cuma sekedar tahu sebuah perusahaan itu dari katanya, karena kan banyak sekarang selama ini orang bilang katanya di Google begini, katanya di Google begini. Nah ini udah jelas gitu ya dari source-nya gitu, dari Mbak Akisa. Dan juga kalau misalnya teman-teman sendiri ingin coba apply ya, baik itu intern juga dibuka berarti ya Mbak ya, untuk di Google ya. Betul, berarti sama. Untuk intern, untuk mungkin posisi karyawan tetap ataupun yang lainnya gitu ya, kalian bisa kunjungi websitenya Google di careers.google.com. Nah di situ kalian bisa filter berdasarkan lokasi, kebutuhan kalian seperti apa, dan juga mungkin dari spesifikasi pekerjaannya itu sendiri ya. Oke, Mbak Akisa, sekali lagi terima kasih buat Mbak Akisa, dan juga untuk tim Google Indonesia selalu sukses terus, sehat-sehat terus ya dimanapun berada. Semoga nanti Talks kali ini bisa benar-benar membawa manfaat juga buat teman-teman, karena juga kita nggak berbicara mengenai hanya opportunity karir aja ya, tapi juga tadi value-value perusahaan yang mungkin teman-teman juga bisa terapkan sebelum kalian masuk ke Google, dan juga bisa persiapkan diri ya lebih tepatnya. Oke, terima kasih ya Mbak Akisa sekali lagi untuk waktunya ya. Sampai ketemu dan sampai berjumpa lagi. Thank you Mbak Akisa. Oke, terima kasih. Teman-teman juga terima kasih, dan selalu saksikan Talks di Stulpros Stage berikutnya.